Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ramadian Syafitri dengan NIM 2213040183. Saya dari kelas Etika Bisnis Syariah A. Hari ini saya akan memenuhi tugas pribadi, yaitu membuat video tentang materi kelompok saya yang berjudul tentang membangun profesionalisme dalam bisnis syariah. Profesionalisme adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya yang bernilai integritas tinggi dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau profesionalisme juga bisa dikatakan dengan orang yang hidup dengan cara mempraktikkan suatu pekerjaan terkait dengan ahlinya. Nah, di dalam Islam, profesionalisme ini sangat berkaitan erat dengan amanah, karena di dalam amanah ini mencakup kejujuran dan integritas. Nah, di dalam profesionalisme itu kita sangat membutuhkan amanah, etos kerja, dan penguasaan manajemen. Nah, amanah itu dapat dipercaya. Amanah ini merupakan sentral di dalam membangun profesionalisme bisnis. Nah, karena di dalam amanah ini yang pertama itu ada menjaga kepercayaan konsumen. Maksudnya adalah pelaku bisnis ini harus memaparkan produk yang dijelaskannya itu secara rinci dan tidak boleh menipu apa adanya. Dia tidak boleh melebih-lebihkan produk agar terlihat lebih unggul, padahal tidak sesuai dengan apa yang dikandung dalam produknya. Jadi maksudnya apa yang ada dalam produk tersebut yang harus dipaparkan kepada konsumen dan tidak boleh menipu. Nah, yang kedua, pengelolaan keuangan yang transparan. Amanah juga mencakup pengelolaan keuangan yang transparan, yaitu dengan keuangan yang jujur, tidak menggunakan keuangan atau dana untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga, memenuhi janji dan komitmen. Maksudnya pelaku bisnis ini harus menjanjikan waktu kepada konsumen, harus tepat apa yang dijanjikannya itu terhadap konsumen, termasuk biaya pengiriman dan segala macam. Nah, yang keempat, ada keadilan dalam hubungan kerja. Maksudnya perlakuan adil terhadap karyawan itu sangat penting, termasuk memberikan upah yang layak dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Lalu yang kedua, ada etos kerja. Etos kerja ini merupakan sikap yang tumbuh dari diri seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Lalu etos kerja ini menekankan kepada yang pertama, kerja sebagai ibadah. Maksudnya bekerja itu harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ada kerja yang profesional. Rasulullah SAW menekankan untuk bekerja yang giat dan penuh dedikasi. Lalu yang ketiga, ada penguasaan manajemen. Penguasaan manajemen ini merupakan kunci dalam membangun profesionalisme dalam bisnis. Nah, di dalam penguasaan manajemen ini kita ada beberapa contoh manajemen yang efektif. Yang pertama itu struktur dan sistem yang jelas. Yang kedua, pengembangan kompetensi karyawan. Dan yang ketiga, budaya kerja yang mendukung. Nah, lalu yang selanjutnya ada pengaplikasian profesionalisme dalam bisnis syariah. Pengaplikasian bisnis ini harus bersumber dengan syariah Islam, yaitu dari Al-Quran dan juga hadis. Misalnya menghindari maghrib, yaitu maisir, gharar dan juga riba. Nah, lalu ada pengaplikasian profesionalisme dalam bisnis syariah. Pengaplikasian profesionalisme dalam bisnis syariah itu harus bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Misalnya harus menghindari maghrib, yaitu maisir, gharar dan juga riba. Misalnya seorang profesionalisme dalam memproduksi sebuah produk, dia harus tahu bahwa unsur-unsur yang dilarang itu diterapkan di dalam produknya. Dia harus menghindari penipuan. Misalnya apa saja kandungan yang ada di dalam produknya, yaitu yang harus dipaparkan, tidak boleh dilebih-lebihkan. Lalu ada keuangan yang adil dan transparan. Lalu yang terakhir ada distributor yang adil. Baik, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.